Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus, kita tahu bahwa Allah ada di atas segala-galanya. Dia berada di segala situasi dan kondisi apapun juga yang kita alami. Hari-hari ini kita sedang mengalami berbagai pergumulan karena dampak dari COVID-19. Ini satu pandemi yang tidak terjadi hanya di satu bagian negara tertentu kita Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Bahkan menelan korban yang cukup banyak. Dan ini menimbulkan keprihatinan buat kita semua. Tetapi hari ini kita mau belajar satu prinsip penting dari yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, berubahlah oleh pemburuan budimu. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kamu tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tema kita hari ini ialah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi krisis dalam kehidupan ini. Pemerintah sudah berjuang begitu keras, dan untuk itu kita harus mendoakan dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan sebagai orang percaya kita harus mendukung. Salah satu yang sangat penting adalah kita harus menjaga diri kita lebih baik di rumah. Kecuali hal yang terpenting sekali, ya, itu pun kita harus menggunakan masker. Karena punya tanggung jawab bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Jangan sampai kita justru menebar virus kepada orang lain. Ini kesempatan untuk kita belajar juga untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Biasakan cuci tangan. Di kantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor yang lain, bahkan tempat-tempat perbelanjaan seperti Indomaret, Alfamaret, itu disediakan untuk cuci tangan sebelum masuk. Dan saya kira itu baik. Dan sebagai orang percaya kita harus menghormati itu, menghargai itu, dan mengikuti prosedur yang dianjurkan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Nah, Paulus mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa yang dimaksud Paulus di sana? Ketika Roh Allah hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Allah itu mengubah kita. Roh Kudus mengubah kita, bukan cuma mindset kita, tetapi attitude kita, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul berkenan kepada Allah. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Bagaimana mungkin kita sanggup? Kita terbatas sekali, dan persoalan yang kita hadapi kompleks. Iblis juga bermain di belakang layar untuk ini semua. Tetapi kita mau belajar untuk mengenal Allah dan bertumbuh dalam Dia. Satu hal yang sangat penting adalah karena Roh Kudus hadir, maka Dia mengubahkan kehidupan kita. Roh Kudus itu menjamah kita, memberi kesadaran tertinggi, sehingga kita mengerti bahwa kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Di luar itu kita akan mengalami kesulitan. Nah, poin yang pertama yang Paulus ingin sampaikan ialah berubahlah oleh pemburuan budimu. Karena itu sangat penting. Pemburuan budi yang sejati terjadi ketika Roh Allah hadir dalam kehidupan kita, ketika kita membuka hati kita secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam situasi seperti ini, hal yang sangat penting adalah kita harus tenang. Ketenangan sangat penting buat kehidupan kita. Pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa dekat dengan Allah aku tenang? Sebab dari situlah terletak kekuatan kita. Satu kali murid-murid dalam perjalanan mereka mengalami krisis. Ada gelombang yang dahsyat, laut bergolakan, angin kencang, di tengah malam gelap gulita, perahu mereka hampir tenggelam. Dan Yesus berkata bahwa ini aku, jangan takut. Nah, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kesedihan, ini hanya menambah beban, hanya menambah masalah dalam kehidupan kita. Dan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa ini aku, jangan takut. Kita mudah sekali takut, kita mudah sekali cemas, kita mudah sekali panik, kita mudah sekali gelisah. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Satu jaminan yang kuat sekali yang diberikan buat kita. Satu kesempatan buat kita belajar beriman. Satu peluang untuk iman kita bertumbuh, karakter kita bertumbuh dalam Yesus. Dan poin yang penting di sini ialah ketika sesuatu terjadi, krisis terjadi, maka kita harus tahu bahwa Allah di atas segala krisis itu. Jangan gelisah, tetapi tenang. Karena ketenangan sejati itu berasal dari Dia. Ketenangan sejati itu datang ketika kita dekat dengan Allah, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Dan Allah seperti gunung batu yang begitu kuat, kota benteng yang begitu kuat yang tidak akan goyah. Apapun yang terjadi begitu kokoh. Dan ketika kita hidup bersama Tuhan, kita tahu bahwa masalah akan datang dan pergi. Tantangan akan datang, semua orang menghadapi itu. Tapi perbedaannya Allah, kita tidak takut.
Perbedaannya adalah kita tidak cemas, kita tidak gelisah, kita tidak panik, dan kita tidak jatuh karena itu. Tapi ini ruang yang sangat baik. Ini kesempatan yang sangat penting. Kita belajar lebih kuat, belajar untuk percaya, belajar untuk tenang, meletakkan kepercayaan kita total kepada Tuhan. Dan di situ justru letak kekuatan kita. Bukan hanya kita mengalami krisis ini, seluruh orang di dunia ini. Bahkan Alkitab menulis begitu banyak orang-orang percaya yang mengalami krisis. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kesulitan, ada banyak masalah di sana sini. Tetapi sikap kita, ya, kita belajar untuk tenang. Sikap kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika itu terjadi, maka saya menantang kita, saya mengajak kita semua untuk apa? Mari kita belajar tenang, kita percaya kepada Tuhan, dan kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak tepat pada waktunya untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Saya ingin membaca satu pesan Paulus yang sangat penting buat kita dari Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ayat ini menjadi pesan saya terakhir buat kita semua, yaitu penting sekali kita menjaga sukacita kita, pengharapan kita dalam Kristus. Itu sangat penting. Tapi juga Paulus mengatakan bahwa sabarlah. Kita tahu bahwa sabar, sukacita itu buah Roh Kudus bagi kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi, masalah apapun yang berat, yang Tuhan izinkan terjadi, Alkitab katakan kalau Dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Dia menutup pintu, tidak seorang pun juga di muka bumi yang bisa membuka. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan kita, sabar dalam kesesakan, dan doa. Jemaat, barangkali kita harus belajar dari peristiwa ini untuk kita membangun sebuah rumah tangga, komunikasi yang baik. Kita lebih di rumah, barangkali ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Kita harus berdoa supaya Tuhan kasih kita kreativitas untuk memikirkan cara-cara yang baru, cara-cara yang berbeda, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, menghasilkan bagi kehidupan rumah tangga kita. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, tapi kita berdoa. Kita tahu bahwa Allah itu di atas semua masalah kita. Kita tahu bahwa pergumulan itu ada, tantangan itu datang dan pergi. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa Yesus dari dulu, sekarang sampai selamanya tetap sama. Dia mengasihi kita, Dia care dengan kita, Dia peduli dengan kita, dan kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Masalah datang dan pergi, pergumulan datang dan berlalu. Tapi satu hal yang sangat penting, bahwa pengharapan kita pada Yesus, kesabaran kita kepada Kristus, dan ketekunan kita dalam doa menjadi kekuatan, menjadi strong point kita yang sangat penting, yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ingat bahwa pelangi itu datang seusai hujan dan seringkali badai. Jadi saya percaya bahwa virus ini akan berlalu. Dalam nama Yesus kita percaya bahwa ini akan berlalu. Sabar saja, karena ada waktunya. Ketika kita mengalami ini semua, krisis ini semua, mari kita belajar tetap berpengharapan. Kita belajar untuk lebih tekun berdoa. Kita belajar untuk tetap bersukacita. Jadi sukacita kita tidak berakhir karena tantangan ini. Doa kita tidak merosot atau meluntur karena situasi seperti ini. Tapi justru pengharapan kita makin kuat, kesabaran kita makin kokoh, dan doa kita makin bertalu-talu naik kepada Tuhan. Sebagai satu penyerahan diri kita, sebagai satu komitmen iman kita, bahwa kita selalu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap sabar, karena kita tahu bahwa ini akan berakhir, ini akan berlalu, ini akan selesai. Tuhan di atas segalanya. Mari berdoa. Jika kita selama ini kurang berdoa, ambil waktu untuk berdoa. Bangun lebih pagi dan baca Alkitab. Seperti Yesus contohkan, Dia bangun pagi-pagi sekali dan berdoa. Dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Kenapa? Karena itu sangat penting kehidupan kita. Pesan saya yang saya kutip dari Rasul Paulus adalah, mari kita tetap sabar dalam kesesakan ini. Mari kita tetap kuat dan bersukacita dalam pengharapan kita kepada Kristus. Dan mari kita berdoa. Doa itu bukan sekedar kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi doa adalah sebuah komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Apapun terjadi. Pemazmur berkata bahwa seringkali Allah membawa kita di satu situasi yang begitu menyenangkan. Iya, padang berumput hijau, air yang tenang, dan itu menyegarkan jiwa kita. Dan kita suka di sana. Tapi ingat, di ayat-ayat berikut pemazmur juga berkata, Allah kadang-kadang membawa kita ke lembah-lembah kekelaman. Ada bahaya, ada masalah, ada pergumulan, ada krisis, ada. Tapi kita tidak takut, sebab gada dan tongkatnya itu menyertai dan bahkan menghibur kita. Dan kita bersyukur karena Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ada di atas segala masalah. Dia berkuasa atas hidup ini. Dan
Dialah yang menentukan perjalanan dan akhir kehidupan kita. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa apapun terjadi, Yesus bersama kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.